JS dan Erick Thohir antara niat baik dan unsur politik. Anies siap-siap disikat habis-habisan. Ya, beberapa bulan yang lalu bangsa Indonesia sempat bersedih, khususnya para supporter sepak bola. Sedianya Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sayangnya, karena berbagai alasan, FIFA memindahkan posisi tuan rumah ke Argentina. Ya, gelaran Piala Dunia U20 yang begitu dinantikan gagal total. Untungnya, bangsa Indonesia segera tersenyum kembali. Ternyata FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kabar gembira yang harus disambut dengan gembira, serta dipersiapkan segalanya. Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI bergerak cepat. Tidak ingin mengecewakan FIFA dan ingin suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U20, Erick Thohir segera menentukan stadion yang akan dipakai. Salah satu stadion yang akan dipakai adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Tempat ini identik dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengerjaan JIS dimulai tahun 2019 dan selesai di tahun 2022 untuk periode Anies jadi Gubernur Jakarta. Masyarakat sempat terkagum-kagum dengan JIS karena katanya berkapasitas lebih dari 80.000 penonton dan punya atap yang luar biasa. Tapi ternyata kemudian banyak kekurangan. PSSI ingin merenovasi Jakarta International Stadium atau JIS untuk dicalonkan sebagai venue Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menpora Dito dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menginspeksi stadion JIS. Setelah dinyatakan banyak kekurangan, banyak respon negatif, khususnya dari oposisi seperti PKS dan pihak yang pro dengan Anies Baswedan. Pernyataan kekurangan JIS menurut mereka hanya akal-akalan saja untuk memojokkan Anies dan dijadikan alat untuk kepentingan politik. Lalu benarkah itu? Ya, menjelang pemilu 2024 banyak hal yang biasa menjadi sensitif. Menurut Chairman Karier Rama Prima atau KRP Kamal Mustaqim, rumput di Jakarta International Stadium atau JIS memang belum standar FIFA. Menurut Menteri PUPR pun JIS akan diperbaiki agar sesuai dengan standar FIFA dan sesuai dengan standar keselamatan. Seperti akses masuk ke JIS ternyata hanya satu. Hal ini dianggap berbahaya, apalagi banyak orang, banyak kendaraan yang masuk ke stadion. Kementerian PUPR akan menambah 5 lagi akses masuk ke JIS supaya aliran mobilitas orang bisa lancar dan tidak macet, apalagi sampai membahayakan jiwa penonton. Kemudian, akses pintu masuk ke dalam stadion katanya terlalu kecil dan wajib diperlebar. Tindakan untuk merenovasi JIS agar lebih baik harus dianggap niat baik, bukan dipolitisasi, sehingga penuh dengan prasangka buruk. Erick Thohir merupakan Ketua Umum PSSI yang punya wewenang penuh untuk memilih stadion dan merenovasi stadion agar sesuai dengan standar FIFA. Harapan ke depannya, JIS bisa menjadi langganan untuk ajang sepak bola nasional bahkan internasional. Persija Jakarta pun bisa menjadikan JIS sebagai markas besarnya setelah sekian lama belum terrealisasi. Oleh karena itu, marilah berprasangka baik kepada pihak-pihak yang akan memperbaiki JIS. Sejak awal munculnya wacana renovasi Jakarta International Stadium banjir kritik. Tentu saja kritik banyak berasal dari pendukung Anies Baswedan. Tuduhan yang terus diungkap adalah renovasi tersebut penuh dengan aroma politik. Tuduhan penjagalan kembali bergema. Narasi playing victim kembali digaungkan sehingga nama Anies bisa terangkat. Ada juga yang menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan mahakarya Anies Baswedan. Semua narasi itu mentah, mental dan tidak mencapai tujuannya. Seharusnya pendukung Anies sadar bahwa masuknya unsur politik dalam JIS adalah salah Anies sendiri. Sejak awal JIS digunakan Anies untuk pencitraan politiknya. Segala sesuatu soal JIS digunakan untuk menunjukkan kehebatan Anies Baswedan. Biaya JIS dibantu oleh pemerintah pusat, tetapi Anies menyampaikan seolah-olah itu adalah jasa pemerintahannya saja. Pembangunan JIS dimulai sejak era Fauzi Bowo. Tetapi Anies bersikap seolah hanya dialah gubernur yang berjasa. Anies juga menggunakan JIS dalam berbagai kesempatan untuk membangun citra dirinya. Sebenarnya harus diakui bahwa cara Anies ini terbukti manjur. Kalau orang berbicara tentang JIS, Anies adalah orang pertama yang diingat dengan alasan berbeda. Pendukungnya teringat akan narasi seolah Anies yang hebat, sementara yang lain teringat akan berbagai kelemahan yang dimiliki JIS dan Anies. Nah, pendukung Anies seharusnya tidak protes ketika renovasi JIS ada aroma politiknya. Mereka yang memulai, mereka juga yang harus menanggung akibatnya.
Kalau dulu JS coba digunakan untuk memoles Anies Baswedan, sekarang yang terjadi sebaliknya. Stadion yang digadang-gadang mahakarya makin menghancurkan nama Anies karena banyak kelemahan. Sebenarnya kelemahan JS sudah ketahuan sejak lama. Pagar tribun penonton roboh saat grand launching. Pihak pengelola Liga 1 tidak meloloskan JS untuk menggelar pertandingan karena masalah akses penonton. Pihak PSSI pun tidak menggunakan JS untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia karena masalah akses penonton dan pemain. Semua kelemahan itu sudah disampaikan dan seharusnya diperbaiki. Yang terjadi justru evaluasi itu dituduh bermuatan politis dan untuk menjatuhkan Anies. Jadilah JS dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Karena itulah kelemahan JS semakin terungkap saat proses renovasi dilakukan. Sekali lagi, pendukung Anies tidak boleh protes karena sudah sejak lama JS bisa diperbaiki. Sudah banyak kesempatan yang diberikan kepada Anies dan jajarannya. Kalau sekarang renovasi dilakukan oleh orang lain, itu salah Anies sendiri karena tidak segera bertindak. Proteslah kepada Anies. Anies merasa dia paling berjasa soal JS, maka sekarang dialah yang terlihat paling tidak kompeten. Anies selalu berkata bahwa JS adalah mahakarya, maka sekarang terbukti bahwa JS adalah karya yang gagal. Anies juga yang menggunakan JS sebagai rekam jejak yang membanggakan, maka sekarang dia harus menanggung rekam jejak kegagalan. Pertanyaannya, masih maukah membahas rekam jejak? Mau menyampaikan rekam jejak yang bagaimana? Amunisi Anies nyatanya semakin menipis. Ya, renovasi JS terus saja diributkan oleh kubu Anies Baswedan. Mereka ini sudah kayak cacing kepanasan. Omongannya pun sudah ngawur dan absurd, padahal yang mereka protes itu apa ya? Rencana pemerintah memperbaiki JIS agar bisa masuk standar FIFA, agar bisa dipakai untuk keuntungan bersama bangsa dan negara ini. Malah dituduh politisasi, dituduh sebagai upaya menjegal Anies. Gak nyampe otak kita. Ini ya, awalnya kubu Anies bilang bahwa JS sudah melampaui standar FIFA. Yang ngomong ini pendukung Anies garis keras yang juga mantan komisaris Ancol. Dia juga menuduh bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI bikin renovasi JS ini demi kepentingan pribadi untuk jadi capres atau cawapres. Pak Erick juga dituduh mau menghilangkan nama Anies sebagai tokoh yang membangun JS. JS sudah melampaui standar FIFA. Jadi standar apa dong? Standar surga. Pembelaan ini mengundang tawa dari para netizen ya. Jadi olok-olokan. Saya pun sampai bikin tulisan dengan judul JS Standar Surga. Nah, pembelaan dari pendukung Anies tadi nggak laku. Karena setelah itu muncul penegasan dari pihak yang memegang lisensi Safety and Security FIFA, Nugroho Setiawan. Nugroho menegaskan bahwa walaupun JS dirancang dengan pedoman FIFA, tapi memang belum diverifikasi oleh FIFA. Ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan, yang sudah diketahui sejak September lalu ya. Ketika ada survei lapangan oleh PSSI, Jakpro, dan perwakilan Persija. Makanya tahun lalu kan JS nggak jadi lokasi pertandingan bola. Lah, tribunnya aja ambruk kan. Pembelaan para pendukung Anies pun makin terlihat lemah ketika pada hari Selasa lalu benar-benar diadakan peninjauan oleh Erick Thohir, Pak Basuki Menteri PUPR, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dan ahli rumput.